Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar Diaksa, NIM 123233021. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat apa saja yang telah saya lakukan pada percobaan kedua terkait porositas batuan. Untuk mempersingkat waktu, langsung kita mulai. Pada praktikum ini, saya itu melakukan percobaan untuk menentukan porositas dari batuan. Apa itu porositas batuan? Yaitu perbandingan antara volume rongga atau void, basically ruang kosong dalam batuan, dengan volume total batuan sebenarnya atau volume padatnya yang dinyatakan hasilnya dalam persentase. Porositas batuan itu menunjukkan seberapa banyak ruang kosong dalam batuan yang terdapat dan dapat diisi oleh fluida atau cairan atau dalam bentuk cairan apapun. Rumus yang digunakan adalah volume rongga per volume total batuan atau volume void per volume mass kali 100, karena digunakan untuk menghasilkan output persentase. Lalu apa saja alat dan bahan yang diperlukan dalam percobaan ini? Yang pertama, terdapat jangka sorong. Yang kedua, neraca teknis, oven untuk mengeringkan batuan pada suhu 100 derajat Celcius untuk menghilangkan konten air atau fluida yang terdapat di dalam batuan tersebut. Berikutnya terdapat desikator, yaitu meredam batuan sehingga air atau fluida masuk ke dalam poros-poros atau pori-pori batuan tersebut. Dan yang terakhir adalah contoh batuan. Terdapat 3 contoh batuan yang kami gunakan pada kali ini untuk melakukan perhitungan porositas dari batuan tersebut. Lalu berikutnya terdapat langkah percobaan yang saya lakukan. Untuk pertama adalah pemilihan batuan. Pada percobaan ini, saya dan teman-teman saya itu diberikan 3 contoh batuan yang berbeda. Berikutnya terdapat pengukuran dimensi batuan. Pengukuran dimensi batuan itu menggunakan jangka sorong seperti diameter dan juga tingginya, karena hal tersebut sangat penting untuk menghitung porositas batuan tersebut. Berikutnya terdapat pengeringan batuan. Hal ini digunakan untuk memastikan semua air atau konten fluida yang terdapat pada batuan tersebut hilang, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal dan efisien. Berikutnya terdapat penimbangan massa kering. Setelah didinginkan, timbang batuan tersebut digunakan untuk mencatat massa kering tersebut. Berikutnya terdapat langkah penjemuhan air, di mana rendam batuan dalam air menggunakan desikator selama 2 jam. Namun pada percobaan ini, saya dan teman-teman saya hanya dilimit untuk 1 jam. Berikutnya terdapat penimbangan massa basah. Setelah jenuh, timbang batuan kembali menggunakan neraca teknis untuk mencatat massa basah dari batuan tersebut. Berikutnya terdapat perhitungan volume rongga. Nah, ini merupakan hasil data kami. Selisih antara massa basah dan massa kering mencerminkan massa air dalam rongga dengan menggunakan rapat massa air besar 1 gram per cc. Hitung volume rongga dalam batuan. Dan yang terakhir, terdapat perhitungan porositas yang merupakan hasil data akhir yang kami cari, yaitu rasio antara volume rongga dengan volume total massa batuan yang dikalikan dengan 100 karena ingin menghasilkan persentase. Mungkin untuk berikutnya adalah penjelasan dari dokumentasi yang saya lakukan dengan teman-teman saya. Berikut terdapat foto-foto, yaitu batuan-batuan yang kami gunakan dan juga alat-alat yang kami gunakan seperti oven dan juga desikator. Nah, untuk desikator itu merupakan alat yang sangat menarik menurut saya, karena alat tersebut itu digunakan untuk memasukkan air kepada batuan sehingga memiliki konten liquid atau cairan yang dapat kami hitung agar memiliki perbandingan setelah batuan tersebut dikeringkan di dalam oven. Terdapat juga beberapa alat dan juga hasil akhir yang kami catat berupa tabel yang berisi data massa batuan yang kering dan massa batuan yang basah, yang kemudian kami dapat olah sehingga menghasilkan persentase dari porositas batuan tersebut. Mungkin sekian dari saya, Muhammad Umar Diaksa, NIM 1233021. Mohon maaf bila ada kesalahan atau ketidakjelasan dalam penjelasan. Ini adalah modul praktikum 2. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.